Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Puji Tuhan kalau kita masih dikasih kesempatan untuk kita boleh berbagi kebenaran, mendengarkan kebenaran, sedikit daripada apa yang bisa kita terima daripada berkat Tuhan yang luar biasa yang sudah kita terima. Banyak sekali berkat Tuhan, dan hari ini di jam ini mari kita berikan waktu kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya doa dan harapan saya, apa yang saya sampaikan boleh jadi berkat buat kita sekalian. Mari kita mengawali terlebih dahulu dengan datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau sudah menolong kami. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk jam ini. Mari kiranya apa yang boleh kami dengar melalui kebenaran firman Tuhan yang singkat dan jauh dari sempurna boleh menolong kami, menuntun langkah kami untuk sepanjang hari, sepanjang waktu yang Tuhan percayakan untuk boleh masih kami lalui. Kami berjalan bersama dengan Tuhan, dan kekuatan kami adalah datang ketika kebenaran firman menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita langsung saja membuka di dalam Kejadian 26. Saya akan membaca beberapa ayat di sana. Di sini ada sebuah kisah bagaimana Ishak saat itu harus pergi gitu ya, karena tempat di mana dia tinggal itu terjadi kelaparan. Satu hal yang menarik adalah belajar dari sosok Ishak, adalah orang yang sangat dengar-dengaran. Mari kita lihat apa yang dicatat firman Tuhan tentang seorang Ishak dalam kisah krisis saat itu. Di tengah perjalanan hidupnya mengalami krisis yang tidak dialami seorang, tapi dialami oleh banyak orang, dan termasuk Ishak di dalamnya. Mari kita lihat ayat 1 dari Kejadian 26. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Bayangkan Bapak Ibu, jadi dalam perjalanan hidup Ishak ini bukan kali pertama dia mengalami kelaparan yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Jadi Bapak Ibu, hari itu Ishak mengambil keputusan untuk pergi karena sedang terjadi kelaparan. Dan di sana diceritakan Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh raja orang Filistin yang notabene memang tidak mempercayai Tuhan Allah yang dipercayai oleh Ishak. Dan di sana juga diceritakan ketika Ishak pergi, Tuhan itu kasih firman kepadanya yang dengan berkata bahwa jangan pergi ke Mesir, begitu ya. Jadi kemungkinan Ishak memang akan ke Mesir begitu dalam situasi itu. Kamu tinggal aja di negeri ini gitu ya, di tempat ini, udah percayalah gitu ya, kurang lebih. Aku akan sertai engkau kok, sekalipun situasinya nggak gampang gitu ya. Aku akan memberkati engkau. Kenapa? Sebab aku punya janji, kurang lebih begitu ya. Tuhan itu sudah berjanji kepada ayahnya bahwa keturunanmu akan kuberikan berkat itu, yaitu seluruh negeri ini akan jadi milik kalian, kurang lebih begitu. Maka kemudian Ishak ketika mendengar apa yang dinyatakan Tuhan, nanti Tuhan kasih lihat lagi di ayat-ayat berikutnya bahwa ini janji ini udah dari sejak zaman Abraham ayahnya diberikan oleh Tuhan. Dan kemudian Abraham janji itu tidak hanya selesai di Abraham, tapi sampai kepada keturunannya. Dan yang menarik adalah ketika Ishak mendengar pernyataan Tuhan dalam kebenaran firman-Nya waktu itu, dalam situasi gamang begitu ya, situasi sulit buat Ishak karena negerinya sedang kelaparan. Jadi mau nggak mau dia harus segera ambil keputusan untuk dia mencari penghidupan di tempat lain. Tapi Tuhan bilang, sudah stay aja di negeri ini sebab aku akan memberikan kepadamu berkat, kurang lebih gitu ya, karena itu janji Tuhan. Maka kemudian kita lihat ketika Ishak mendengar apa yang Tuhan nyatakan, ayat 12 dari pasal 26 kita lihat, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan.
Dan orang itu, Ishak maksudnya ya, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Luar biasa apa yang dicatat firman Tuhan tentang perjalanan hidupnya Ishak ya. Jadi ketika Ishak tetap patuh terhadap pernyataan Tuhan hari itu, Ishak tidak komplain, Ishak tidak berusaha berkata sesuai dengan rencananya dan pemikiran dia sebagai seorang manusia di tengah situasi sulit itu, tapi dia dengar apa yang Tuhan bilang, dia tidak mempertanyakan apa yang Tuhan katakan, dia ikut apa yang Tuhan bilang. Maka kemudian yang terjadi adalah di ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan ketika Ishak lakukan itu, firman Tuhan mencatat dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Bukankah sesuatu yang luar biasa ini Bapak Ibu? Tahun itu juga. Jadi enggak tunggu tahun depan, 5 tahun yang akan datang, atau 10 tahun berikutnya, atau ketika Ishak sudah cukup lama tinggal di negeri itu, baru Tuhan berkati dengan 100 kali lipat. Tapi firman Tuhan catat, hari itu juga, tahun itu juga, kata firman Tuhan, 100 kali lipat Tuhan kasih kepada Ishak ketika dia menabur benih di tanah yang Tuhan bilang, sudah kamu stay saja di situ, jangan pergi kemana-mana, jangan ke Mesir, situ saja aku berkati kamu. Luar biasa Bapak Ibu, ini sebuah pengalaman yang menurut saya spektakuler, luar biasa begitu ya. 100 kali lipat loh Tuhan gandakan, bukan main-main. Kalau cuma 1-2 kali lipat atau 3 kali lipat itu rasanya masih ya wajar begitu, tapi ini di luar rasanya kewajaran. 100 kali lipat itu sebuah berkat yang bisa luber-luber begitu ya, ditampung akan terus mengalir, kurang lebih begitu. Kenapa terjadi? Sebab ia diberkati Tuhan. Dan kemudian dikatakan di ayat 13, dan orang itu Ishak dikatakan tahun itu juga ya, setelah dia mengalami pelipat gandaan yang luar biasa berkat dari Tuhan, ia menjadi kaya, bahkan semakin lama kian kaya, bahkan semakin lama kian kaya, firman Tuhan berkata, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bapak Ibu, ini luar biasa, berkat yang diterima Ishak melampaui ekspektasi dia mungkin hari itu. Bukankah ia sedang dalam situasi krisis hari itu, ketika dilanda kelaparan di tempat di mana dia tinggal. Tapi ketika dia nurut apa yang Tuhan bilang, maka janjinya Tuhan gak meleset buat orang-orang yang selalu setia dan dengar-dengaran akan janji Tuhan. Dan kita bisa melihat bukan hasilnya, bagaimana Tuhan bisa mengerjakan hal-hal yang tidak akan pernah bisa dibayangkan manusia biasa. Pasti Ishak juga gak kepikir seperti itu. Apa yang dia lakukan tahun itu juga 100 kali lipat, sebuah jumlah yang sangat-sangat banyak. Maka gak heran kalau dia pada akhirnya dicatat firman Tuhan, bukan hanya orang yang kaya biasa, tapi sangat kaya untuk ukuran orang-orang hari itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini bukan bicara soal materi kalau kita aplikasikan dalam hidup kita, bahwa memang kita harus meneladani si Ishak. Kita belajar seperti Ishak, dengar akan apa yang Tuhan mau, dan dia patuh, tidak pernah mempertanyakan yang Tuhan perintahkan kepadanya sekalipun. Perintah Tuhan hari itu, rasanya mungkin Ishak bisa dong kalau Ishak mencoba menawar Tuhan. Tuhan, ngapain di sini, kan jelas kelaparan, kok aku harus stay di tempat ini, apalagi di tempat yang seperti ini, aku nggak mau, aku pengen ke tempat lain, misalnya begitu. Tapi Ishak nggak lakukan itu, dia nurut saja, dia patuh saja terhadap apa yang Tuhan mau. Maka kemudian janji Tuhan itu ya dan amin, Tuhan berkati dia 100 kali lipat. Saya mau katakan kepada kita sekalian, kalau kita dengar apa yang Tuhan mau, kita dengar apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, kita tahu bahwa bicara berkat bukan berarti berkat itu bicara materi saja, tapi ada banyak berkat yang bisa Tuhan limpahkan atas setiap kita kalau kita belajar seperti Ishak yang selalu dengar, patuh apa yang Tuhan mau, sekalipun di tengah krisis yang secara manusia, hitung-hitungan manusia, langkah yang akan diambil, mungkin Ishak punya 1001 langkah untuk menolong situasi hari itu, tapi Ishak tidak lakukan itu. Ishak tidak gunakan kecerdasan atau kepandaian atau apalah gitu ya,
untuk mengatur strategi supaya dia lepas dari situasi kelaparan. Dia nurut saja apa kata Tuhan, udah diam di situ. Tuhan pasti berkati, aku akan pasti berkati, dan ternyata memang itu terjadi. Mari Bapak Ibu kita belajar seperti Ishak juga, belajar bagaimana kita patuh dan taat terhadap Tuhan dengan segala hal yang mungkin memang kalau kita mau coba gitu ya, rasanya Tuhan, tawar gitu ya kepada Tuhan, rasanya Tuhan, kayaknya enggak deh Tuhan, harusnya begini deh Tuhan. Mari kita berhenti mengatur Tuhan dan memakai akal pikiran kita manusia untuk kita mencoba keluar dari segala krisis yang hari ini mungkin sedang kita hadapi. Mari kita nanya Tuhan, seperti apa yang Ishak lakukan ketika Tuhan bilang, dia lakukan, dia dengar. Kita juga bisa bertanya kepada Tuhan dan kemudian kita dengar Tuhan itu maunya kayak apa sih begitu ya. Dan kita percaya kalau Tuhan kalau Tuhan udah janji akan cover kita seperti janjinya kepada Ishak, itu juga yang akan terjadi. Mungkin belum hari ini bagaimana berkat itu Tuhan nyatakan, mungkin bisa besok dan bisa lusa, tapi persoalannya adalah ketika kita belajar patuh, maka kita percaya ada berkat yang akan Tuhan sampaikan. Ada banyak berkat yang bisa membuat kita bisa lewati segala krisis yang kita hadapi. Tidak hanya bicara materi, tapi berkat bicara banyak hal, bicara hal-hal yang luas. Artinya bisa juga Tuhan memberkati kita dengan damai sejahteranya untuk melewati krisis itu. Atau Tuhan juga bisa memberikan sukacita, berkat dalam bentuk sukacita, sehingga kita bisa kuat melewati segala hal dalam krisis hidup kita dan lain sebagainya. Maka saat ini mari kita belajar kayak Ishak. Kita percaya kalau Tuhan sudah bisa bekerja seperti itu kepada Ishak, Tuhan juga akan bekerja yang sama kepada setiap kita sepanjang kita belajar juga seperti Ishak. Belajar taat aja dan tanya Tuhan, dan Tuhan maunya ini apa sih? Kalau hari ini belum terlihat apa yang Tuhan janjikan, percayalah Tuhan akan kerjakan itu dalam hidupmu dan juga dalam hidup saya. Berkat yang diturunkan atas Ishak juga menjadi berkat yang sama yang diturunkan atas setiap kita sepanjang kita juga berlaku sama seperti Ishak. Percaya apa yang Tuhan katakan, dan sambil menanti Ishak enggak diam, Ishak tetap menabur, Ishak tetap bekerja, tetap melakukan bagiannya, dan Tuhan memberkati begitu dahsyat. Kiranya kebenaran singkat ini boleh menolong Bapak Ibu Saudara hari ini. Apa yang sedang kau hadapi? Krisis-krisis apa dalam hidup yang hari ini sedang kau alami? Mari kita belajar mempercayakan dan bertanya, Tuhan, aku harus bagaimana? Kita percaya janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau Tuhan sudah tolong kami. Terima kasih untuk Ishak yang boleh hadir dalam hidup kami sebagai tokoh iman yang memberkati kami di tengah situasi yang mungkin kalau hari itu dia menghadapi krisis kelaparan. Bapak, hari ini mungkin kami sedang menghadapi krisis-krisis yang lain, tapi kami mau belajar seperti Ishak dalam menghadapi krisis. Tuhan, Kau membuat indah, maka kami percaya kebenaran ini meneguhkan kami. Kalau hari ini kami di tengah krisis, kami mau Tuhan bertanya, mari Tuhan, Engkau akan menolong kami. Mari Engkau dengan cara-caramu arahkan kami supaya kami tahu. Dan kami mau mengambil bagian-bagian yang sesuai seperti yang Tuhan mau. Terima kasih untuk kebenaran yang memberkati ini. Kiranya Engkau akan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun hari ini jam ini berada, supaya mereka boleh tetap kuat di tengah krisis yang mungkin sedang dihadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas kami semua. Kekuatan, damai, sejahtera, sukacita, dan pengharapan senantiasa ada di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.